Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Ramdhani, NIM J1B022081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman materi unsur iklim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu curah hujan, radiasi matahari, dan kelembapan. Yang pertama itu kajian perubahan curah hujan terhadap produksi tanaman jagung pada lahan kering. Dampak dari kurangnya intensitas hujan bisa mengakibatkan tanaman jagung menjadi kerdil dan menghasilkan buah yang kecil. Di samping itu, jika tidak ada irigasi tetap pada musim kemarau atau lahan kering bisa mengakibatkan tanaman jagung layu permanen dan mati. Intensitas hujan yang berlebihan juga akan mengakibatkan pembusukan batang yang akan menyebabkan tanaman jagung mati jika tidak diberi drainase. Nah, yang kedua itu uji sirih merah pada berbagai intensitas sinar matahari dan media tanam. Hasil dari perlakuan pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap daun sirih merah menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang tunas yang optimal terjadi pada intensitas sinar 25% untuk media M2 dan M3, sementara pada intensitas sinar 50% media M1 dan M3, memberikan hasil yang baik dalam hal jumlah daun. Semua perlakuan intensitas sinar memiliki pengaruh yang serupa, meskipun medianya bervariasi. Lebar daun yang optimal ditemukan pada intensitas sinar 25% dengan menggunakan media M1. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan naungan menyebabkan peningkatan kandungan klorofil yang disebabkan oleh penggunaan planet untuk membatasi paparan sinar matahari hingga 25%. Yang ketiga itu regresi linear berganda kelembapan udara dan intensitas cahaya matahari terhadap produksi tanaman padi di perkotaan. Hasil persamaan atau uji regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu nilai variabel kelembapan udara akan menurunkan produksi padi sawah dan gugu di Kota Medan sebesar 619,4 ton, sedangkan setiap kenaikan satu nilai variabel penyinaran matahari akan menurun produksi padi sawah dan gugu di Kota Medan sebesar 249,94 ton. Hal ini dapat diketahui bahwa setiap kenaikan kelembapan udara dan intensitas cahaya matahari di Kota Medan berpengaruh besar terhadap produksi tanaman padi, sawah, dan ladang yang dihasilkan. Yang keempat, hubungan curah hujan dengan produktivitas apel di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Metode penelitian adaptasi petani dalam menghadapi curah hujan yang tinggi biasanya dengan melakukan penyemprotan pestisida dengan interval yang pendek. Hasilnya curah hujan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas apel. Jika curah hujan terlalu rendah, tanaman apel akan mengalami kekeringan dan sulit untuk tumbuh dengan optimal. Kekeringan dapat menyebabkan tanaman menjadi stres, menghambat pertumbuhan dan perkembangan buah, serta mengurangi produktivitas apel. Di sisi lain, jika curah hujan terlalu tinggi atau terjadi banjir, tanaman apel juga dapat terkena dampak negatif. Kelebihan air dapat menyebabkan akar tanaman busuk, mempengaruhi penyerapan nutrisi, dan meningkatkan risiko penyakit pada tanaman apel. Hal ini juga dapat menghambat proses penyerbukan dan pembuahan yang berpotensi mengurangi jumlah buah yang dihasilkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terhadap pengaruh curah hujan terhadap produktivitas apel yaitu dengan drainase yang baik. Nah, yang kelima itu pengaruh temperatur terhadap kecepatan pertumbuhan kacang tulung. Cara perlakuan sampel pada penelitian ini yaitu tanaman Vigna sp yang diberi 3 perlakuannya itu suhu ruang, oven, dan refrigerator dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Hasilnya itu pada suhu sekitar 21 derajat Celcius, proses fotosintesis akan berlangsung dengan optimal. Kondisi seperti ini, proses pembentukan glukosa akan berjalan dengan baik, sehingga fotosintesis hasil dari proses
proses fotosintesis dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh tanaman. Perubahan temperatur juga akan berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara. Suhu tanah mempengaruhi kandungan air dalam tanah. Jika suhu tanah naik, maka kandungan air akan berkurang yang mengakibatkan unsur hara dan mineral tidak dapat terserap secara maksimal. Dan sebaliknya, apabila suhu tanah kandungan air dalam tanah akan meningkat dan dapat mengakibatkan pengkristalan saat kondisi lingkungan ekstrim, kondisi seperti ini akan mengakibatkan proses respirasi berlangsung tidak maksimal, sehingga terjadi translokasi pada tanaman menjadi lebih lama. Lambatnya fotosintesis akan mempengaruhi sintesisi pati dan sukrosa pada tanaman. Laju fotosintesis tertinggi pada suhu optimal. Ketika suhu optimal terlampau, laju fotosintesis kembali menurun. Sehingga suhu optimal adalah titik di mana kemampuan berbagai tahap dalam fotosintesis berjalan optimal dan seimbang. Selanjutnya itu dampak suhu tinggi terhadap pertumbuhan tanaman padi. Percobaan lapang dilakukan di rumah kaca dengan varietas IPB 4S, IPB 6R, Mokangga, dan situ Patenggang. Sebanyak 15 kali ulangan dalam masing-masing lingkungan yang dipindahkan ke dalam rumah kaca pada umur 50 hari. Perlakuan terdiri dari dua, yaitu suhu di lantai jemur TE1 dan suhu tinggi di dalam rumah kaca TE2. Perlakuan TE2 diberikan dengan memindahkan tanaman ke dalam rumah kaca setelah memasuki perkembangan generatif sampai panen. Sedangkan tanaman TE1 tetap dibiarkan di lantai jemur hingga pemanenan. Data hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan uji lanjut uji BNT, beda nyata terkecil pada taraf 5% untuk data yang menunjukkan perbedaan yang nyata di antar perlakuan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software StarIRI. Hasilnya yang pertama itu suhu rumah kaca lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di lantai jemur. Rata-rata suhu maksimal dan lantai jemur melebihi suhu optimal untuk pertumbuhan padi. Yang kedua itu tinggi tanaman saat panen. Umur antesis, umur panen, periode pengisian biji, panjang malai, dan bobot 100 butir tidak berbeda antara yang ditanam di lantai jemur dan di rumah kaca. Yang ketiga itu suhu tinggi menurunkan fertilitas polen pada seluruh genotip yang diamati. Penurunan fertilitas polen menyebabkan perubahan pada struktur dan integritas membran yang secara signifikan mengurangi viabilitas polen padi. Yang keempat itu laju dan kecepatan pengisian biji dipengaruhi oleh perubahan suhu dan lingkungan selama pertumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan laju pengisian asimilat ke gabah menurun, sementara intensitas penyiraman yang rendah dapat menurunkan laju pengisian gabah. Yang selanjutnya itu evaporasi. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, indeks luas daun, evapotranspirasi harian, jumlah bunga, kebutuhan air total, dan berat berangkasan. Data hasil pengamatan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5% dan 1%. Jika hasil 1 menunjukkan pada nyata, maka akan dilakukan uji lanjut, yaitu dengan uji beda nyata terkecil. Kedua itu hasilnya berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh defisit evapotranspirasi terhadap pertumbuhan tanaman dan efisiensi penggunaan air pada 3 varietas kedelai adalah yang pertama itu perlakuan defisit evapotranspirasi pada 3 varietas kedelai menunjukkan hasil sangat berbeda nyata pada semua parameter pertumbuhan dan produksi, tetapi tidak berbeda nyata pada interaksi. Yang kedua itu varietas yang menghasilkan produksi terbaik dan paling tahan terhadap cekaman air adalah varietas Willis.
Nah, selanjutnya itu pengontrolan suhu dan kelembapan terhadap pertumbuhan vegetatif cabai merah pada Plant Victory. Metode penelitiannya itu perlakuan dalam penilaian ini dengan memberikan variasi suhu dan kelembapan yang konstan untuk nilai suhu tanaman jika 24 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius, serta RHK plus min 80%. Pengambilan data dilakukan setiap 3 hari sekali dimulai dari tanaman umur ke-21 HST. Pada penelitian ini menggunakan 3 tanaman cabai merah dengan 3 kali pengulangan di setiap perlakuan dan 3 tanaman kontrol. Desain Plant Factory pada penelitian ini mampu mengontrol suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor LM35 dan DHT11. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa desain ini mampu mengontrol suhu pada set point 24 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius dengan nilai error plus min 3 derajat Celcius. Pengaruh suhu dan kelembapan yang sesuai dengan tanaman cabai pada ruang Plant Factory yaitu suhu 27 derajat Celcius yang menghasilkan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu set point lainnya dengan hasil tinggi 12,92 cm, diameter batangnya 0,44 cm, dan jumlah daun 8. Selanjutnya itu pengaruh pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada. Cara perlakuan itu pertama itu tanpa naungan. Selada romance dibiarkan terkena matahari langsung dengan perlakuan terkontrol. Selanjutnya itu pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada romance. Cara perlakuan itu pertama itu tanpa naungan. Selada romance dibiarkan terkena matahari langsung dengan perlakuan terkontrol. Yang kedua itu ternaung. Perlakuan penggunaan naungan plastik UV 14%. Naungan yang digunakan memiliki tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter, dan panjang 2 meter. Hasilnya itu tanpa naungan itu yang pertama itu warna daun lebih gelap, kedua rasa yang cenderung lebih pahit, ketiga itu kerenyahan daun yang relatif lebih rendah, keempat kanopi yang padat dan berdaun lebat dan tebal. Naungan yang pertama itu warna daun terang, tekstur dan rasa daun yang lebih renyah, dan berdaun tipis dan lebih sedikit. Selanjutnya itu pengaruh temperatur dan kelembapan terhadap produktivitas kasturi prapanen tembakau di Kabupaten Jember. Perlakuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh kelembapan terhadap produktivitas tanaman tembakau kasturi di Kabupaten Jember antara lain adalah pengaturan drainase, penggunaan sistem irigasi yang tepat, selanjutnya itu pengaruh temperatur dan kelembapan terhadap produktivitas kasturi pada prapanen tembakau di Kabupaten Jember. Perlakuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh kelembapan terhadap produktivitas tanaman tembakau kasturi di Kabupaten Jember antara lain adalah pengaturan drainase, penggunaan sistem irigasi yang tepat, serta penerapan teknik pengendalian penyakit tanaman. Hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel temperatur dan kelembapan terhadap produktivitas tembakau sebesar 22,5%. Selain itu, perlakuan yang tepat juga dapat membantu dalam menjaga dan kesehatan tanaman, mengurangi resiko penyakit tanaman akibat kelembapan berlebihan.
Selanjutnya itu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Cara perlakuannya itu perlakuan gelap. Pada perlakuan gelap, biji kacang hijau yang sudah ditanam diletakkan pada tempat yang tertutup, tidak terjangkau atau terkena sinar matahari secara langsung. Perlakuan terang. Pada perlakuan terang, biji kacang hijau yang sudah ditanam diletakkan pada tempat yang terbuka atau terpapar sinar matahari secara langsung. Hasilnya itu berdasarkan pengamatan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman kacang hijau, karena cahaya matahari akan mempengaruhi kerja hormon auksin pada tumbuhan. Hormon auksin dapat mempengaruhi peristiwa pertumbuhan panjang batang perkembangan buah, karena pada kondisi terang atau terkena cahaya matahari ia akan mengalami kerusakan. Selain itu, cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fisiologis tanaman seperti melakukan fotosintesis, karena dapat membantu tanaman menghasilkan klorofil, zat hijau daun, yang cukup untuk membuat makanannya sendiri sehingga warna daun menjadi hijau dan segar. Selanjutnya itu pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman cengkeh di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Cara perlakuannya itu, penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapang terhadap responden kunci dan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dampak perubahan beberapa variabel iklim terhadap produksi tanaman cengkeh. Variabel suhu tidak berkorelasi dengan produksi ditunjukkan dengan nilai R yang lebih kecil dari R tabel 0,632 pada lokasi penelitian dengan kontribusi hanya 22,9% selama 10 tahun terakhir. Suhu meningkatkan perkembangan tanaman sampai batas tertentu. Hubungan suhu dengan pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan yang linier sampai batas tertentu. Setelah tercapai titik maksimal, puncak hubungan kedua variabel itu menunjukkan hubungan parabolik. Selanjutnya yaitu pengaruh intensitas cahaya matahari dan ketersediaan air terhadap tanaman cabai rawit. Metode ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua perlakuan, yaitu berupa intensitas cahaya matahari yang terdiri dari 100%, intensitas cahaya matahari 4.287 lux, dan 50% intensitas cahaya matahari 2.757 lux. Sedangkan yang kedua berupa kadar air dalam tanah sebagai media tanam yang terdiri dari 75%, 50%, dan 25% kapasitas lapang masing-masing. Kombinasi perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Cara menggali tanah sampai kedalaman 20 cm, kemudian tanah diaduk secara merata dan dikering anginkan selama 3 hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang diberi perlakuan intensitas cahaya sebesar 100% atau 4.287 lux memiliki parameter pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, berat kering tanaman, dan luas daun yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang diberi intensitas cahaya 50% atau 2.528 lux pada setiap kadar air yang diberikan GB 1, 2, dan 3. Meskipun setiap jenis tanaman memerlukan tingkat intensitas cahaya tertentu untuk melakukan fotosintesisnya secara optimum. Selanjutnya itu pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Metode kegiatan penelitian yang diterapkan adalah eksperimen dengan
memberi perlakuan naungan pada bedengan yang ditanami kedelai. Hasil kegiatan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai yang ditunjukkan adanya perbedaan signifikan pada tinggi tanaman dan jumlah daunnya. Tanaman kedelai merupakan tanaman yang menyukai cahaya matahari, sehingga membutuhkan intensitas yang optimum bagi proses pertumbuhannya. Kesimpulannya, unsur-unsur iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya atau radiasi sinar matahari, suhu, dan kelembapan memiliki peran krusial dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Keseimbangan yang tepat dari faktor-faktor ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi tanaman untuk berkembang dengan baik. Ketidakseimbangan atau variasi yang ekstrem dalam unsur-unsur iklim ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, bahkan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Oleh karena itu, pemahaman dan pengolahan faktor-faktor iklim ini merupakan kunci dalam praktek pertanian yang berhasil. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.